Selamat pagi. Semoga damai Tuhan memenuhi hatimu saat ini. Sebelum kata-kata apapun, tarik napas dalam-dalam. Karena apa yang akan kamu dengar sekarang bukan sekadar doa biasa, ini adalah tindakan iman, perisai rohani, seruan kuat untuk perlindungan ilahi. Semoga setiap kata yang diucapkan di sini menyentuh jiwamu dan mengubah suasana di sekitarmu. Pernahkah kamu berpikir berapa kali Tuhan melindungimu tanpa kamu sadari? Berapa kali kejahatan dialihkan dari jalanmu? Mazmur 91 bukan hanya teks indah, tapi janji hidup, tempat perlindungan rohani bagi mereka yang percaya kepada Yang Maha Tinggi. Mazmur ini menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka yang memilih tinggal di bawah naungan Yang Maha Kuasa. Hari ini, kita akan berdoa bersama. Aku mengajakmu untuk tidak hanya mendengar, tapi benar-benar terhubung. Jika bisa, ucapkan dengan suara lantang. Jika tidak, ucapkan dengan hati. Doa ini memiliki kuasa untuk mematahkan rantai yang tak terlihat, mengusir kejahatan, memulihkan apa yang hilang. Dan lebih dari itu, doa ini memberkati rumahmu, kesehatanmu, dan jalanmu. Jika kamu percaya bahwa Tuhan melindungimu meskipun kamu tak melihat, tulis, "Aku percaya pada perlindungan Yang Maha Tinggi." Dalam keheningan malam atau kesibukan hari, Tuhan tetap menjadi tempat perlindungan kita. Dia tidak tidur, tidak lelah, dan selalu memperhatikan kesedihan kita. Saat segala sesuatu tampak tidak stabil, Dia adalah batu karang yang kokoh. Ketika ketakutan mengetuk pintu, Dia adalah tempat perlindungan yang aman. Mazmur 91 dimulai dengan pernyataan yang kuat. Orang yang diam di tempat tersembunyi Yang Maha Tinggi dan tinggal di bawah naungan Yang Maha Kuasa. Diam di sini berarti lebih dari sekadar singgah. Ini berarti tinggal, percaya, menyerahkan diri. Dan beristirahat di bawah naungan Yang Maha Kuasa adalah mengakui bahwa kita tidak sendirian. Meski dunia berkata sebaliknya, ada tempat di mana hati menemukan damai, dalam pelukan Tuhan. Jika kamu lelah, terbebani, tak berdaya, doa ini untukmu. Tuhan adalah tempat berlindung bagi yang menangis dalam diam. Dia menyambut dan memperbarui. Tidak peduli berapa banyak pergumulan yang kamu hadapi, orang yang tinggal di tempat tersembunyi Yang Maha Tinggi tidak akan dikalahkan oleh kejahatan. Dia ditopang oleh kasih karunia, dikelilingi oleh malaikat, dilindungi oleh janji kekal. Jika kamu memilih tinggal di tempat tersembunyi bersama Tuhan, tulis, "Aku beristirahat di bawah naungan Yang Maha Kuasa." Mengatakan dengan iman, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kekuatanku, Allahku, yang kupercayai. Bukan sekadar menghafal ayat, itu adalah pernyataan perang melawan ketakutan. Itu adalah pengakuan bahwa, meskipun kabar buruk datang, hati kita tetap teguh pada sesuatu yang lebih besar, kesetiaan Tuhan. Musuh tahu dia tidak bisa menyentuh orang yang benar-benar percaya pada Tuhan. Karena itu, dia berusaha mengepung kita dengan keraguan, menggoyahkan iman kita dengan tekanan dan kekhawatiran sehari-hari. Namun firman Tuhan menjanjikan, Ia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit mematikan. Jerat penangkap burung adalah perangkap yang diam-diam datang, tersembunyi. Tetapi Tuhan melihat apa yang tak terlihat olehmu. Dia mematahkan jerat, menghancurkan perangkap, membatalkan rencana musuh sebelum mencapai kamu. Dia membebaskanmu dari kejahatan yang terlihat dan yang tersembunyi. Dan penyakit, Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan, yang memulihkan tubuh dan jiwa. Berdoalah dengan iman, "Tuhan, bebaskan aku dari segala sesuatu yang mataku tak lihat, tapi rohmu sudah mengetahuinya." Tulis di komentar, "Aku percaya Tuhan sudah mematahkan jerat yang tak kusadari." Tuhan tidak hanya melepaskan kita, Dia juga melindungi kita. Seperti seorang ayah yang memeluk anaknya saat badai datang, Tuhan menyelimuti kita dengan bulunya dan menjaga kita di bawah sayapnya. Alkitab berkata, "Ia akan menudungi engkau dengan bulunya, dan di bawah sayapnya engkau berlindung, kesetiaannya adalah perisai dan benteng." Gambaran ini sangat kuat. Tuhan adalah pelindung yang menyelubungi kita sepenuhnya, melindungi pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Tidak ada celah ketika kita berada di bawah perlindungan ini. Meskipun kekacauan mengelilingi, di tempat tersembunyi Tuhan, kita menemukan ketenangan. Dan yang melindungi kita adalah kebenarannya. Di dunia penuh kebohongan, penipuan, dan suara negatif, kebenaran Tuhan adalah perisai kita. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang Dia katakan tentangmu, keluargamu, dan impianmu tetap teguh, walaupun keadaan mengatakan sebaliknya. Kamu tidak tergantung pada kebetulan.
Kamu berada dalam penjagaan ilahi. Jangan takut akan masa depan, karena masa depanmu sudah ada di tangan Tuhan yang tak pernah kalah dalam peperangan. Tulis dengan iman, aku aman di bawah sayap yang maha tinggi. Hidup seringkali menghadirkan malam yang gelap, situasi yang membuat kita kehilangan tidur dan hati berdetak kencang. Namun firman Tuhan membawa penghiburan dan keberanian. Engkau tidak perlu takut akan teror malam, atau panah yang terbang di siang hari, atau penyakit yang menyebar dalam kegelapan, atau wabah yang mematikan pada waktu tengah hari. Tuhan berkata, kamu tidak perlu hidup dalam ketakutan. Ada perlindungan yang terus-menerus atasmu, siang dan malam, yang terlihat dan yang tak terlihat. Saat dunia penuh kekhawatiran, anak Tuhan percaya, teror malam mungkin datang, tapi tidak akan berkuasa atas orang yang beristirahat di dalam Tuhan. Panah yang terbang di siang hari adalah kata-kata yang menyakitkan, serangan yang tidak adil, keputusan tiba-tiba yang berusaha melukai kita. Tapi tidak satu pun dari itu akan berhasil menembus perisai iman kita. Penyakit yang menyebar dalam kegelapan melambangkan kejahatan yang beroperasi diam-diam, penyakit yang tak terduga, serangan musuh secara tersembunyi. Namun Tuhan adalah pembela kita. Tidak ada yang lepas dari kendalinya. Tidak ada wabah, panah, atau serangan yang akan berhasil pada mereka yang bersembunyi dalam Kristus. Tulis dengan berani, tidak ada yang akan mencelakanku karena Tuhan menjagaku siang dan malam. Ada saat-saat ketika segala sesuatu di sekitarmu seolah runtuh. Berita buruk datang, pintu tertutup, dan terasa seperti dikelilingi bahaya dari segala arah. Namun Mazmur 91 memberikan janji yang bersinar seperti cahaya di kegelapan. 1000 orang akan jatuh di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi engkau tidak akan tersentuh. Seolah Tuhan berkata, meski semuanya runtuh di sekelilingmu, kamu akan tetap berdiri. Karena mereka yang percaya kepada Tuhan tidak bergantung pada keadaan untuk merasa aman. Dia adalah benteng kita di saat perang, penopang kita saat krisis, batu karang kita di tengah ketidakstabilan. Kamu mungkin melihat orang-orang jatuh di sekitar, berita buruk menyebar, tapi teruslah percaya. Rumahmu terjaga. Hidupmu ada di tangan yang maha tinggi. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Kesetiaannya adalah perisai yang melindungi kita. Musuh mungkin mencoba, tapi tidak akan berhasil pada mereka yang beriman dan dilindungi oleh Tuhan sendiri. Jika kamu percaya Tuhan menopangmu ketika semuanya runtuh, katakan, 1000 jatuh di sisiku, tapi aku tetap berdiri. Saat banyak orang putus asa menghadapi ketidakadilan, kejahatan, dan penderitaan, Tuhan mengajak kita untuk melihat lebih tinggi. Dia berfirman, dengan mata kepalamu sendiri engkau akan melihat pembalasan terhadap orang jahat. Janji ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang keadilan ilahi. Tuhan mengendalikan segala sesuatu dan tidak ada yang luput dari perhatiannya. Mereka yang berbuat jahat akan menerima akibat dari perbuatan mereka, sementara yang percaya kepada Tuhan dilindungi oleh tangannya yang kuat. Pernahkah kamu merasa dizalimi? Pernah diserang tanpa alasan? Pernah jadi sasaran fitnah atau pengkhianatan? Ketahuilah, Tuhan melihat semuanya, dan Dia bertindak pada waktu yang tepat. Tugasmu adalah tetap setia, berdoa, percaya, dan hidup dengan integritas. Tuhan menghormati mereka yang menghormatinya. Kamu tidak perlu membalas atau menyimpan dendam. Cukup beristirahat dan melihat. Karena orang benar tidak akan ditinggalkan, dan yang berjalan dengan Tuhan tidak akan dipermalukan. Dia adalah hakim, pembela, dan keadilanmu. Tuliskan di komentar dengan iman, Tuhan adalah keadilanku, dan aku percaya pada tindakannya. Ketika kamu memilih menempatkan Tuhan sebagai yang utama, sesuatu yang luar biasa terjadi di dunia rohani. Mazmur 91 mengatakan, karena engkau telah berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku, engkau telah menjadikan yang maha tinggi tempat kediamanmu, tidak ada malapetaka yang akan menimpamu, dan tidak ada tulah yang akan mendekati kemahmu. Menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindunganmu bukan sekadar menghadiri gereja atau berdoa sesekali, itu berarti hidup dengan hati yang berlabuh padanya, mencari hadiratnya setiap hari, bergantung padanya seperti yang kita butuhkan untuk bernapas. Saat penyerahan ini terjadi, janji itu jelas, tidak ada yang akan mencelakanmu. Kejahatan mungkin mencoba mendekat, tapi tidak menemukan tempat. Dan tidak ada tulah yang akan menyentuh kemahmu, artinya rumahmu, keluargamu, anak-anakmu berada di bawah perlindungan ilahi. Janji ini untuk mereka yang menjadikan Tuhan sebagai tempat tinggal, bukan hanya tempat singgah.
Semoga kamu dan keluargamu menjadi altar penyembahan bagi Allah yang hidup, dan semua kutukan yang mencoba bangkit dihancurkan dalam kuasa nama Yesus. Jika kamu percaya rumahmu terlindungi, tulis, keluargaku dilindungi oleh darah Yesus. Perhatian Tuhan sangatlah besar sampai Dia mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga setiap langkahmu. Mazmur 91 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bayangkan, kemanapun kamu pergi, dikelilingi oleh malaikat yang menjalankan tugas khusus untuk melindungimu saat keluar rumah, di tempat kerja, sekolah, atau di perjalanan. Mereka waspada untuk mengusir segala bahaya, kejahatan, dan jebakan musuh. Bukan hanya itu, malaikat-malaikat itu akan menopangmu agar tidak tersandung batu. Perlindungan ilahi nyata, terasa, dan aktif. Tidak peduli betapa besar kesulitan, malaikat Tuhan ada di sekelilingmu siap bertindak. Rasakan kehadiran itu sekarang. Kamu tidak pernah sendiri. Tuhan memiliki tentara pelindung yang mengawal setiap langkahmu. Jika kamu merasakan perlindungan malaikat, tulis, aku dijaga oleh tentara Tuhan. Mazmur 91 melanjutkan dengan janji yang luar biasa. Engkau akan menginjak singa dan ular tedung. Engkau akan menginjak anak singa dan ular tedung. Gambaran ini kuat, melambangkan kuasa Tuhan untuk membebaskan dan memberi wewenang atas bahaya yang mengintai hidup kita. Singa dan ular melambangkan kejahatan, kekerasan, penipuan, godaan, dan kesulitan yang berusaha menjatuhkan kita. Namun saat kamu berada di bawah perlindungan Tuhan, kamu tidak perlu takut. Kamu memiliki kekuatan untuk mengatasi, untuk menginjak masalah, dan mengalahkan ancaman yang mengganggumu. Kemenangan ini bukan berasal dari usaha sendiri, melainkan kuasa Tuhan yang menopangmu. Ini adalah janji bahwa, meskipun menghadapi bahaya, Tuhan memberimu penguasaan dan damai. Percayalah bahwa kamu terlindungi, karena Dia lebih besar dari segala masalah. Jika kamu percaya kamu sudah menang atas kejahatan dalam nama Yesus, tulis, aku lebih dari pemenang. Tuhan tidak hanya melindungi kita, tapi juga berjanji untuk melepaskan dan menjalin hubungan cinta serta kepercayaan yang dalam. Karena Dia mengasihi aku akan melepaskannya, aku akan melindunginya, sebab Ia mengenal namaku. Saat kita mengasihi Tuhan dan berpegang teguh padanya, kita dijaga dengan perhatian khusus. Mengenal nama Tuhan bukan hanya menghafal kata itu hidup dalam persekutuan, percaya sepenuh hati, dan berjalan dalam jalannya. Dalam kesesakan, Dia hadir untuk menguatkan, mendengar seruan kita, dan bertindak bagi kita. Tidak peduli betapa berat masalahnya, Tuhan peduli dengan setiap detail hidup kita dan berjanji menjawab. Ini adalah hubungan hidup, di mana doa bukan hanya bicara, tapi percakapan intim dengan Sang Kekasih yang mencintai kita tanpa syarat. Jika kamu merasakan kasih dan perlindungan Tuhan dalam hidupmu, tulis, aku dicintai dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan umur panjang dan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Dengan panjang umur aku akan memuaskan Dia, dan aku akan memperlihatkan keselamatanku kepadanya. Ini adalah janji berkat yang berkelanjutan, hidup yang penuh, terlindungi, dan dipimpin oleh tangan Tuhan. Bukan hanya sekadar hidup, tapi hidup dengan kualitas, harapan, dan kemenangan. Ketika kita menempatkan Tuhan di pusat kehidupan, Dia menopang kita di semua bidang, kesehatan, hubungan, pekerjaan, dan rohani. Keselamatan yang Dia janjikan adalah lengkap melampaui hari ini, mencakup kekekalan. Kamu dapat menyatakan janji ini atas hidupmu, rumahmu, dan keluargamu. Kepercayaan pada Tuhan membawa damai dan keamanan, dan Dia tak pernah membiarkan kebutuhanmu kekurangan. Jika kamu ingin mengalami kepenuhan keselamatan Tuhan, tulis, hidupku terlindungi dan penuh keselamatan Tuhan. Sekarang, sebelum mengakhiri, mari kita ingat doa Bapa kami, yang diajarkan oleh Yesus, sebagai penutup persekutuan kita dengan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama MU, datanglah kerajaan MU, jadilah kehendak MU di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa ini adalah penyerahan total, permintaan petunjuk, pengampunan, dan perlindungan. Saat mengucapkannya, kamu menyerahkan dirimu ke dalam tangan Bapa, mengakui kedaulatannya atas segalanya. Hari ini,
Kamu telah mengambil alih janji-janji Mazmur 91 dan kekuatan doa Tuhan. Aku mendorongmu untuk mengulang doa ini sebanyak mungkin sepanjang minggu. Iman yang konsisten memperkuat roh dan membuka pintu mujizat. Semoga Tuhan memberkati kamu, keluarga, dan rumahmu, menjagamu dalam setiap langkah. Jika kamu merasakan sesuatu yang istimewa dalam doa ini, bagikan di komentar bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tuliskan dengan keyakinan, "Aku mengambil alih janji Tuhan dan aku terlindungi." Amin.